Padahal ada di mana kita itu punya program yang dimana uang hasil donasi yang kita terima itu enggak seluruhnya kita keluarkan secara pendistribusian. Pengajuan Bapak yang kemarin sudah kita setujui sebesar sekian. Bapaknya langsung waalaikumsalam, dia nangis. Dia sampaikan ibunya udah meninggal Pak. Waduh, saya merasa itu, waduh. Ketemu pasangan saya di lembaga zakat. Sama ambil juga ya. Itu udah. Wah itu puncak termanis kali ya. berarti ada tuh peluang ya. Kita ngerasainnya nggak bisa kita ukur dengan angka. Iya betul. Tapi kalau kita ukur dengan angka, itu melebihi gaji UMR. Asik. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Duduk Bareng ZS episode ke-7. Sini duduk bareng ZS. Bersama aku Kurina Dan aku Pria. hari ini kita kedatangan host baru. Ya, anak magang guys. Enggak, bohong. Jadi di episode ke-7 kali ini kita kedatangan tamu yang Sangat Sangat spesial spesial. pastinya karena beliau ini udah 15 tahun. belum. belum. Kan ZS saja baru Tangannya. 13 tahun. Oh iya, salah berarti. Jadi biar nggak salah lagi, langsung aja kita sambut siapa dia? Alfian Febriansyah. Yeay, halo. Terima kasih ya sambutan yang meriah. Harus dong. Harus Kak. Iya, jadi selamat datang Alfian. Ya, di terima kasih podcast banyak Duduk sudah Bareng diundang. ZS. Di sini kita undang sebagai Amil Zakat Sukses dong pastinya Iya. kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar pengalaman Kalvian, Oke. pahit manis dan sebagainya nih. Yes. Karena di Indonesia kan banyak kelas ya, banyak lembaga amil zakat. Cuma amilnya ini kayaknya kurang terangkat, kurang terekspos gitu kan. Ya, Jadi betul. mungkin melalui Kalvian kita bisa mengenal lebih jauh apa sih profesi amil gitu. betul dan gimana sih kehidupannya gitu. Oke. Betul. Siap, boleh. Oke, pertama mungkin kita kenalan dulu kali ya. Betul. Dari sisinya Alfian nih. Alfian boleh perkenalkan apa aja deh bebas. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada podcast Duduk Bareng ya karena saya sudah diundang. Ya, jadi perkenalkan nama saya Alfian dan kebetulan memang saya ini sebelum di Zakat Sukses itu aktif di Remaja Masjid. Oke. Remaja Jadi Masjid. pengantarnya itu dulu ya, Alfian dulu sebelum Zakat Sukses aktif di Remaja Masjid. Cukup lama juga di bidang sosial, lembaga zakat khususnya. Dan pertama kali gabung di Zakat Sukses terlibat itu tahun 2027. 2017. 2027 Itu di masa Kamu menjadi 15 tahun ya. 15 tahun. 2017. Oke, waktu itu ketemu sama Zakat Suksesnya tuh dari mana? Dari event apakah? Nah, tadi ya saya sampaikan saya remaja masjid. Nah, jadi kalau nggak salah itu tahun 2016 itu ada peristiwa Aleppo. Ingat nggak? Ya. Nah, ada peristiwa Aleppo dan di peristiwa tersebut arahan dari penasehat remaja masjid kita itu disuruh untuk buat campaign. Oke, galang dana. Ya, galang dana kalau remaja masjid. Akhirnya kita buat galang dana. Oke. Door to door ke lingkungan Rumah-rumah. kita. Dan alhamdulillah pada saat itu terkumpullah nominalnya 3 juta rupiah. Oke. Nah, saat Masya Allah terkumpul ya. kan kita sebagai ketua dan wakil ketua, saya wakil waktu itu kebetulan diskusi. Ini kita udah dapat 3 juta nih, gimana nih cara nyalurinnya? Kita masa ke Aleppo kan nggak mungkin. Iya. Jadi kita harus nyalurin kemana gitu kan. Oke. Akhirnya balik lagi lah nanya ke penasehat kita. Ustadz, ini udah terkumpul dananya. Nah, kita harus gimana nih untuk dana tersebut? Saya titip aja dah ke Ustadz gitu. Kata Ustadz tersebut, oh jangan, nggak perlu. Nanti langsung aja ke lembaga zakat di Lembaga Kota zakat. Depok. Langsung diarahin gitu ya. Diarahin. Mantap. Ada namanya nih Zakat Sukses. Saat itu Zakat Sukses lokasi itu di Margonda dekat BSI. Oh, kantornya masih di sana. Nggak tahu kantornya atau apa. Saya nyarinya di Google Maps. Oh, oke. Diarahin ke BSI, samping BSI. Padahal ustadz kita itu udah ngasih tahu lokasinya di Jalan M Yusuf. Cuman kan ngasih taunya secara lisan ya, kita Iya, lupa. Akhirnya kita berangkat lah. Yaudah kita salurin sendiri. Nyari ke Margonda, kok nggak ada. Ini kok jauh banget
gitu kok. Kayak di prank gitu nggak Iya. sih? Sampai ini bener alamatnya, kita masuk. Pas masuk nggak ada zakat khususnya. Oh ada zakat khususnya, cuman ada spanduk aja, spanduk Ramadan seperti itu. Nah, akhirnya masuk salah lokasinya, diarahkan bukan di sini, saya nggak tahu di mana. Saya inget Jalan M Yusuf. Oh iya, coba kita ke M Yusuf. Telepon dulu Ustadznya, Ustadz di Margonda nggak ada, bukan Margonda, M Yusuf. Akhirnya M Yusuf. Di M Yusuf ini nih, kalian kan kalau lihat M Yusuf jalannya gitu ya, belokan, kita nggak kelihatan kantornya. Iya. Masih mending sekarang. Dulu tuh ada pohon besar. Oke, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan lah pokoknya. Ketutup. Ya, kita dari Margonda, dari Juanda masuk ke M Yusuf itu kita udah 2 kali muter. Ya Allah, ini di mana lokasinya? Udah dah, nitip aja ke Ustadz dah. Coba telepon dah, kita nggak ketemu, nitip aja sama Hampir Ustadz. nyerah ya. Hampir nyerah. Akhirnya pas kedua kalinya pelan-pelan. Saya kan berdua, yang nyetir ngeliat ke sebelah kiri, yang boncengin lihat sebelah kanan. Akhirnya dari sebelah kanan, bentar, itu ada tuh warna orange, dulu orange warnanya. Iya. Warna orange. Tuh kok tutup ya, zakat sukses, tulisan kecil banget nggak kelihatan. Akhirnya kita masuk. Saat masuk itu kondisinya tutup, karena kita datang hari Minggu. Oke. Nah, jadi pertama kali ketemu zakat sukses, spesial seperti itu ya, kita masuk. Dilayanin dengan baik. Bahkan saya inget banget ada ibu-ibu dulu namanya kalau nggak salah Bu Neni, itu senang banget yang datang anak muda 2 orang, mau ngapain dek kesini, biasanya kan mau minta bantuan ya. Oh Bu, saya mau menyerahkan bantuan. Oh disambut dengan baik, diterima, terus diperkenalkan lah. Oh iya, saya kenalin ya, kita ada anak muda juga di sini. Saya panggil dulu ya, saya panggil Kabani. Benar, Kabani nggak masuk, ada sampai di video call. Bani ini ada anak muda datang ke sini. Saking senangnya. Yaudah Bu, catat aja siapa donasi dan lain-lain. Akhirnya Bang Bani nge-save nomor saya gitu kan, terus donasi diterima. Seperti itu. Besoknya nyambung lagi lah kegiatan relawan, diundang lagi ikut kegiatan pertama saya sama zakat sukses adalah Jumat Berkah Palestina. Wih. Bukan Jumat Berkah ya, tapi gelas korban tentang Palestina. Oh, berarti waktu itu jadi relawan ya? Jadi relawan. Jadi saya seperti itu. Berarti dari 2016 kemudian sampai sekarang 2024. Berarti udah berapa tahun? Berapa ya? Kurang lebih 5 ya? 5 2016 sampai sekarang 2024 tuh 8 kurang lebih 8 tahun. Wow, Masya Allah ya berarti. Nah, itu kan dulu waktu pertama kali awalnya masih jadi relawan. Iya, benar. Terus sekarang jadi amil di bagian Program. Oke, berarti di program itu sekarang apa ya namanya? Megang bagian apanya? Iya, kebetulan sekarang ini saya megang di bagian pendistribusian dan pendayagunaan, atau disingkat BPP. Fokusnya di bidang pendayagunaan pendidikan. 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 Nah, kesehariannya Alfian nih, ya kan, di bagian pendistribusian khususnya di bidang pendidikan, itu ngapain aja? Nah, jadi saya share sedikit ya. Banyak masyarakat yang mikir kalau misalnya lembaga zakat itu datang minta bantuan dikasih, atau bantuan dikasih, atau kegiatannya seperti itulah. Padahal ada di mana kita itu punya program yang dimana uang hasil donasi yang kita terima itu enggak seluruhnya kita keluarkan secara pendistribusian. Yang tadi saya sampaikan, datang distribusi, tapi kita juga siapkan kegiatan tersebut dalam bentuk pendayagunaan. Pendayagunaan itu apa? Kita buat semacam program. Tadi ya di pendidikan ada program SMA terbuka, asuh dari jauh, terus juga MPOIS, terus juga program-program pendayagunaan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar manfaat yang dia rasakan tuh panjang. Seperti itu salah satunya. Jadi kalau teknis saya di mana, di bidang pendidikan, pendayagunaan, programnya SMA terbuka, asuh dari jauh, terus juga wisma prestasi sama rumah tahfiz lansia. Itu yang sekarang itu yang biasa dipegang ya. Nah, apa ya, tadi kan ngomongin pendistribusian sama pendayagunaan. Emang bedanya apa sih? Ya, secara sederhananya pendistribusian itu adalah kegiatan atau bantuan yang kita serahkan secara distribusi, nggak ada follow up tindak lanjut.
Kayak misalnya mungkin Oke. Jumat Berkah, Jadi kayak cuma sekali sekali Iya. nyalurin aja gitu. nih. Berkah. Biasanya bentuknya apa tuh, kayak uang, makanan? bisa makanan, atau kalau ada bencana-bencana kan iya, seperti iya. itu. Terus misalnya bantuan tunggakan sekolah, ya udah kita bayarin tunggakannya selesai gitu. Didistribusikan aja gitu tanpa ada tindak lanjut. Nah, kalau pendayagunaan bedanya selain kita distribusi akan ada pendayagunaan tindak lanjutnya. Contoh misalnya kayak SMA terbuka. Ini kan udah pasti pendayagunaan ya. Dia mendapatkan manfaat nggak cuma sekali. Dia masuk SMA terbuka, dia dapat sekolah Selama 3 gratis tahun selama gitu 3 ya. tahun. Asuh dari jauh. Dia masuk program asuh dari jauh, dapat uang pendistribusian, uang Santunan. bulanannya, tapi dia juga diwajibkan untuk Mengikuti pendampingan pendampingan. kita. Jadi Seperti terus itu. menerus gitu Iya, ya Kak, berkelanjutan. Berkelanjutan. Harus seperti itu. Tadi kan ada banyak nih ya program pendidikannya gitu. Kayak sehari-harinya gitu itu kayak Iya, misalnya nih di kantor nih, masuk kantor itu ngapain gitu ya? Laporan meeting Iya, or atau anything apa like that gitu. Tadi ya udah disampaikan secara teknis kerja pendayagunaan. Enaknya di lembaga zakat kesehatan itu seperti ini. Kita itu jujur ya, kerja mati-matian fullnya itu di bulan Ramadan, Iya. di saat kurban, dan momen-momen hari besar Islam lainnya. Oke. Nah, itu pasti ya. Selebihnya di hari bulan-bulan biasa ini kita hanya monitoring, evaluasi program pendayagunaan yang saya laksanakan. Ini kalau di bidang saya ya. Tapi kalau di bidang pendistribusian mungkin dia dari aktivitasnya adalah menerima proposal, terus juga survei, nyalurin. Iya. Nah, kalau saya kurang lebih seperti itu. Oke, berarti monitoring dan evaluasi program-program pendayagunaan tersebut. Nah, harusnya di bidang pendayagunaan. Nah, tadi mungkin boleh kita rinciin lagi kali Boleh. ya. Iya, Kayak- bisa. Kayak program asuh dari jauh misal. Boleh. Apa yang mau dirinciin Gitu. sih? Jawab aja. Kayak apa namanya, perannya Alfian gitu di program asuh dari jauh misal. Sejauh satunya. Nah, kalau dari sejauh ini ya pasti saya megang program tersebut. Nah, terus karena memang bukan keterbatasan sih, tapi saya buat tim lagi. Oh, oke. Tim asuh bareng namanya. Jadi kayak semacam nanti dia bentuk komunitas atau gerakan asuh bareng. Nanti dalam tim tersebut ya saya tunjuk PIC yang bertugas sebagai kakak asuhnya, atau yang monitoring laporannya, atau dia yang megang sosmednya, seperti itu. Jadi saya bisa dibilang ketua kali ya sih. Oke. Nah, Penanggung jawab dari program. jadi kalau dari aktivitas sehari ya udah, misalnya awal bulan nih saya ingetin teman-teman, nanti jangan lupa pendampingan bulan ini jadwalnya tolong di-share. Seperti itu, laporannya jangan lupa dibuat. Bulan ini kita ada timeline loh untuk kegiatan pendampingan bersama. Sekarang seperti itu. Nanti tinggal yang koordinator ketuanya itu mengingatkan lagi, dan nanti laporan akhir bulan ke saya. Oke. Seperti laksanakan. Sewaktu-waktu ya kita turun, misalnya pendamping bersama, ya udah kita ikut hadir. Seperti itu kan lebihnya. Tadi kan ada semater juga ya Kak, dan itu pasti ditunjukkan kepada kaum duafa. Nah, aku mau bertanya nih Kak, kalau misalnya ada kaum duafa tapi dari luar kota Depok, itu bisa nggak sih ikut program ini? Kalau itu nanti masuknya ke peraturan dari sekolah induknya. Oh gitu. Untuk saat ini memang dikhususkan atau diutamakan yang tinggal di kota Depok, karena induk kita di SMA 11 Depok. Tapi kalau misalnya memang dia duafa banget, terus juga memang nggak dapat sekolah lagi, Domisilinya domisili di luar Depok. minimal dia harus punya domisili di dalam Depok. Di dalam Depok. Karena kenapa? Kalau jauh nanti ada kendala saat dia belajar. Oh iya. Gitu. Jadi pahitnya yang nggak diterima lah kalau misalnya udah tinggal di luar kota Depok, terus juga nggak punya domisili Depok. Domisili Depok tuh seenggaknya dia punya saudara yang tinggal di Depok. Oh, jadi kayak atau- nggak harus kakak sini gitu. Jadi harus domisili. Jadi kalau misalnya ketiplek dia orang luar Depok, maka kita nggak masukkan. Oke. Karena ada program lain pasti yang ada di kota tersebut. Gitu. Oke, atau mungkin Jadi kendala juga kan kalau dia pilihannya Iya. bisa di rumah tahfiz. Oh iya, gitu. kalau Ada rumah ya? tahfiz gimana? Rumah itu, tahfiz kan Kak? dia mukim kan. Mukim. Jadi bisa di situ, dan banyak juga dari seluruh Indonesia ya. Bahkan Iya. kayak dari timur, dari Sumatera, Kalimantan tuh banyak Memang yang akan Sistemnya gitu. kayak pondok gitu Iya, ya. Iya, pesantren. pondok pesantren. Mungkin sarannya lebih Bisa ke rumah juga. tahfiz sukses ya. Oh, kalau rumah tahfiz sendiri itu jenjang pendidikannya apakah dari SMA, SMP mungkin? Dari SMP kita SMP, SMA sampai setelah SMA. Karena kalau rumah tahfiz kan kita nggak full ngelola ya, tapi kita bermitra dengan rumah tahfiz yang memang sudah jalan.
Seperti itu. Jadi bahkan setelah SMA bisa tuh ya masuk ke rumah bisa. tahfiz. Wah, Oke. Jadi mungkin buat para sahabat zakat yang ingin mendaftar di program rumah tahfiz Ya. itu bisa banget habis lulus SMA. Programnya berarti hafalan Quran Iya, ya. hafal Quran seperti rumah tahfiz layaknya yang lain. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih keseharian Alfian. Ternyata mengurusi banyak program gitu Iya, ya. nggak cuma satu Nggak gitu cuma ya, satu. banyak. Nah, pahit manisnya apa? Gitu. Pahit manisnya. Suka dukanya. Suka duka. Oke, yang terdekat dulu ya. Iya, Bang. Saya baru kehilangan anak asuh. Oh, Iya, ya. baru kehilangan anak asuh. Itu kemarin belum lama pekan ini kita kehilangan, itu sedih loh. Bahkan sampai kakak asuhnya tuh dari awal berita meninggal sampai dia ke rumah sakit dan pulang dari rumah sakit itu masih nangis. Nah, kan kita sedih ya, karena memang sedekat itu mungkin kakak asuh dengan anak asuh. Saya pun yang merasakan yang sedih itu yang terdekat. Kalau yang lama-lama sih banyak ya. Dan yang apa tadi pertanyaannya? Suka Sukanya. Suka dukanya. Nah, pernah juga waktu saya di bagian proposal ini duka dulu ya. Oh, oke, duka dulu. Bagian duka dulu. Bagian duka tadi kan udah duka ya. Terus ada lagi waktu penyaluran proposal. Dan juga ada bapak ngajuin biaya rumah sakit atau biaya sakit lah untuk istrinya. Sedangkan dalam lembaga biasanya itu ada peraturan berapa lama harus dikeluarkan, gitu kan? Iya. Oh, oke. Ada prosesnya. prosesnya kan. Prosesnya. Pada saat itu cukup lama kalau menurut saya prosesnya. Cukup lama. Akhirnya tetap di ACC kan. Saat di ACC saya hubungin bapak-bapaknya. Assalamualaikum Pak, saya Alfian. Pengajuan bapak yang kemarin sudah kita setujui sebesar sekian. Bapak-bapaknya langsung waalaikumsalam. Dia nangis. Dia sampaikan ibunya udah meninggal Pak. Waduh, saya merasa itu, saya merasakan apa yang dirasakan sama kakak asuh. Kakak asuh mikirnya meninggal gara-gara kakak asuh karena kurang cepat nanganinnya gitu kan. Saya mikirnya, ya Allah Bang, Anda aja lebih cepat gitu kan, bantuannya bisa sampai atau bisa bla 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 bisa keselamatan. Tapi kan itu balik lagi ke takdir ya. Iya. Tapi itu duka sih. Yang kena banget sama saya kayak, kenapa sih pembuat kebijakan gak cepat kemarin seperti dan lain-lain. Ya udah akhirnya kita datang ke sana sebagai santunan, juga sebagai ungkapan minta maaf karena terlambat. Terus ya udah kita kasih santunannya. Iya, Itu duka sih. Itu yang paling memorable juga kan. Dan ya, itu Kak? kejadian 2 kali ya. 2 kali. Dua kali. Makanya yang ketiga kalinya saya nggak mau, alhamdulillah dipindahkan kan. Jadi ya seperti itulah dukanya. Waktu itu di bagian proposal, sekarang Proposal. udah bukan di proposal lagi. Kalau di bagian proposal seperti itu dari bagian Iya. itu Memang dukanya. terkadang kita perlu menaati administrasi gitu Mm-mm. kan. Tapi di sisi lain juga ada orang yang benar-benar butuh Iya. gitu, dan butuhnya cepet kadang Betul. gitu ya. Itu. Itu dilema banget sih sebagai amil Sebagai zakat. amil. Iya betul. Rasa ada perasaan bersalah karena Pastilah. belum membantu dengan cepat gitu Iya, ya. pasti. Iya. Oke, ikhlas kas tuntas. Semoga itu bisa benar-benar diterapkan. Iya, benar-benar kita bisa lebih cepat lagi ya menerima pengajuan proposal yang masuk Iya. gitu. Itu kayaknya juga sebagai salah satu tantangan nggak sih Kak? Tantangan Iya, sebagai amil tantangan gitu. sebagai amil. Kayak kita harus bekerja dengan ikhlas, lekas dan tuntas. Terus gercep, Gercep ya. tuntas. Iya. Oke, tadi kan udah Udah nih duka. dukanya, pahit-pahitnya. Nah, yang manisnya ada nggak? Yang manisnya banyak ya. Yang pasti kita dapat kesempatan Oke. untuk Untuk keluar kota secara gratis. Waduh. Penyaluran. Biasanya tuh bantuan bencana ya, Nah, keluar dan kota. pengalaman pastinya. Nah, Iya, itu manis banget sih menurut saya. Nggak semua orang dapat pengalaman. Saat saya waktu itu muda, saya udah ke Kalimantan, ke Riau. Meskipun saya belum pernah diajak keluar negeri ya. Belum ada kesempatan. Itu Kalimantan sama Riau ngapain waktu itu? Itu penyaluran. Penyaluran. Yang Riau itu kebakaran hutan. Oh, oke. Kalau misalnya yang Kalimantan itu banjir bandang. Oh, Masya Dan Allah. pengalaman pertama saya naik pesawat adalah ketika saya jadi amil. Masya Allah. Mahal kan tiket pesawat, jadi belum pernah. Jadi punya kesempatan. Kesempatan Iya, itu hal yang kesempatan. manisnya seperti itu. Oke. Dan setiap perjalanan pasti kan ada pengalaman yang menurut saya oke banget nih. Iya. Itu manis banget. Terus yang manis banget ya saya ketemu, tadi kan saya udah berkeluarga, ketemu pasangan saya ya di lembaga zakat. Sama amil juga ya. Itu udah Wah itu puncak termanis kali ya. berarti ada tuh peluang ya. Ada peluang mencari jodoh belum? Peluang mencari Niatnya jodoh. harus lurus, harus ikhlas dulu.
bonus-bonusnya banyak. Iya, gitu ya. Salah benar. satunya luruskan niat dulu. Iya. Dan nanti dapat bonus-bonus salah satunya itu pasangan jodoh ya. hidup. Pasangan hidup. Jodoh. Oke. Nah kalau tadi di Kalimantan sama Riau ada yang pengalaman nggak bisa dilupain nggak kak? Misalkan ketemu orang atau apa gitu kan di Kalimantan. Banyak sih pastinya pengalaman itu banyak. Salah satunya adalah pernah nggak sih kita kalau misalnya ada korban bencana, ayo yang punya pakaian bekas boleh store, Iya. barang-barang boleh store. Itu padahal menurut saya enggak sih gitu loh. Nggak Karena kepake. pasti nggak kepake. Iya. Ya dia lagi kena musibah, mikirin pakaian kayak enggak ada. Dan di sana bener saya nemukan setumpuk pakaian-pakaian bekas yang memang ya 3 meter lah tingginya ada. Wah. Udah numpuk aja. Jadi pertama kalau dalam kondisi bencana usahakan kita jangan infak pakaian lah. Iya, iya. Nah, ya uang aja udah. Uang paling dibutuhkan kan, dia setelah uang dikelola mau jadi apa, pasti sesuai kebutuhan dia. Dibanding pakaian mau apapun, pakaian masih bagus pakaiannya, ya udah kan. Itu Mungkin ini menarik. salah satu keuntungannya berinfak lewat lembaga gitu ya. Kita Betul. bisa assessment dulu nih kebutuhan benar. di Mereka lokasi apa. bencana itu apa. Jadi kayak kalau emang butuhnya pakaian ya kita bisa open Iya. pakaian. Tapi kalau Pakaian. ternyata tidak dibutuhkan pakaian, misalnya lebih butuhnya Makanan. tenda, makanan gitu kan, atau selimut gitu, atau obat-obatan. Itu kan kita bisa menyiapkan dulu nih dari sini atau di sana gitu ya, di lokasi yang tidak jauh kita bisa siapin itu, baru kita salurin. Iya, iya. Kayak gitu. Itu yang di Kalimantan. Oke. Yang di Riau, nih ya, yang tahu siapa ya. Enggak semuanya kebakaran Riau itu karena bencana alam. Oh, Ada yang disengaja. jadi sengaja dibakar gitu. Sengaja dibakar. Biasanya untuk pembebasan lahan, pengen ngebakar 1 hektar. Jadi gimmick aja itu kebakar. Itu Gini karena Bukan. kebutuhan pabrik kah? Kebutuhan pabrik misalnya 1 hektar, tapi nyerembet. Dan nyerembet. Nah, Gitu. Parah banget sih itu. Gitu. manisnya udah Iya. kan. Terus kalau misalnya dari kisah ketemu sama mustahik gitu ya, mungkin apa sih yang paling Berkesan. berkesan Kesan. gitu? Ya. Kalvian Iya. ingat. Mungkin belum tahu, ada yang belum tahu mustahik itu apa Iya. gitu. Mustahik itu apa sih? Ya, mustahik itu secara singkatnya dia orang yang berhak untuk menerima bantuan. Bantuan. Penerima manfaat. Ya, penerima manfaat. Zakat ya. Ya. Jadi ada bapak-bapak itu datang ke lembaga zakat itu minta bantuan untuk bantuan pendidikan anaknya. Mm-mm. Nah, setelah saya survei, wah ternyata anaknya itu kuliah di yang memang bayarannya mahal. Oke. Nah, sempat saya mikir, Pak, kok kuliah dengan biaya mahal Bapak paksain sih sehingga Bapak nyari-nyari bantuan, bahkan dia sampai jual rumah, jual aset dan lain-lain. Dia bilang untuk anak apapun saya lakukan. Kita bisa banyak hikmah yang saya petik ya. Pertama, ya memang untuk anak nanti harus kita lakukan apapun. Nah, terus yang kedua, kayaknya nggak 100% harus kita setuju dengan kalimat tersebut. Gitu saya mikir, ya kan bisa didiskusikan Iya. sebelum anak tersebut mau kuliah kemana, sesuai kemampuan dan lain-lain. Iya. Nah itu jadi hikmahnya bisa tuh seperti itu. Jadi nggak harus setiap kebutuhan anak mau anak kita turutin. Nah, tapi kita bisa diskusikan dengan solusi yang terbaik. Nah itu yang pertama. Terus juga pokoknya tentang ayah-ayah banyak lah. Perjuangan ayah gitu, saya pernah penyaluran bareng fotografer yang kita hire. Itu sampai hujan deras. Saya bilang, gimana nih Pak? Lanjut terus hujan-hujanan. Di jalanan tuh saya boncengan sambil jalan mikir, wah ini kan punya anak berkeluarga, nanti saya bakal kayak seperti ini nih. Anak-anaknya nggak tahu tuh kalau misalnya ayah lagi hujan-hujanan, Lagi berjuang. lagi berjuang. berjuang. Jadi sisi seperti itu saya dapetin dan inspirasi banget gitu menurut saya. Iya. Kan seperti yang kita tahu ya, Iya. setiap profesi, setiap apa yang kita ambil itu pasti ada tantangan-tantangan kayak Betul. tadi itu kan banyak banget ya tantangan Iya. ambil tadi yang sudah Kalvian ceritain. Nah, kalau dari Kalvian sendiri kenapa sih bertahan gitu menjadi seorang Oke. amil dengan begitu banyak tantangan gitu? Ya benar-benar. Pertanyaan bagus nih. Nah, yang pertama kenapa bertahan? Yang pasti karena saya merasakan manfaatnya. Kita Jadi kerja, seorang amil. kita kerja amil ngapain sih, gitu kan? Nah, mungkin lebih banyak adalah ngebantu orang, gitu kan? Perantara orang-orang mendapatkan rezeki dari Allah. Kan kita yang kayak nyalurin bantuan, Iya. gitu kan? Kadang saat saya nyalurin
makasih ya Pak, semoga Bapak sukses, berkah, sehat selalu, dimudahkan urusannya orang didoain lain. sama Mustahik gitu ya. Dan itu yang gak kita dapetin kalau kita kerja di tempat lain. Kalau kita kerja di perusahaan, emang itu didoain sama Mustahik. Doa Mustahik itu mustajab loh. Iya. Nah itu. Jadi kesimpulannya, saya pernah dengar sedikit hadis, barang siapa yang membantu urusan orang lain, maka Allah akan membantu urusan kita. Dunia plus akhirat. Jadi saya ngerasain manfaatnya. Oh iya. Dari perjalanan saya awal kali masuk ZS, kuliah, kerja, nikah, sampai punya anak, itu saya merasa mudah. Bukannya kayak merasa mudah gitu. Bukan mudah karena saya memudahkan, tapi ini dimudahkan sama Allah. Jadi udahlah, bertahan aja dulu seperti itu. Jadi jadi amil itu bukan hanya perkara dunia aja ya, Kak, tapi perkara akhirat juga. Iya, betul. Bahkan kalau misalnya dihitung dari dunia nih ya, mungkin gajinya Alfian enggak nyampe UMR enggak sih? Benar. Cuma banyak banget keberkahan yang Iya, didapat, keberkahannya itu ya. Karena tadi dari doa-doa orang-orang yang dibantu juga, Ya, dari ketulusannya ketulusannya juga juga benar yang jadi jalan kemudahan gitu buat kehidupan kita. Benar. Itu dan kita ngerasainnya nggak bisa kita ukur dengan angka. Iya, betul. Tapi kalau kita ukur dengan angka, itu melebihi gaji UMR. Asik. Iya, betul. Kalau kita mengukur dengan angka ya. Betul. Contoh, saya tuh kuliah di Jakarta. Saat saya kuliah di Jakarta, saya nggak punya sama sekali kendaraan. Nggak punya saya. Saya tuh nggak punya kendaraan. Saya mikir, ini saya kuliah naik apa ya ke sana ya? Naik kereta. Lumayan. Ini lumayan. Pas saya saat masuk, itu zakat sukses dapat hibah motor 3. Masya Allah. Nah, Selalu ada jalan. Legenda, Pulsar, Beat, saya sampai tahu udah mereknya. Nah, dan di semester keberapa, akhirnya pakai aja motor. Akhirnya saya pakai motor kantor. Kan kalau hitung dengan angka coba bisa lebih. Bahkan di kampus motornya banyak banget diganti mulu. Bukan motor pribadi itu, bukan punya saya, Pak. Jadi saya ngerasain manfaatnya, jadi ya udahlah bertahan gitu jadi amil. Sampai sekarang udah 8 tahun. Iya. Tapi pernah nggak kepikiran buat resign? Pernah ya. Kepikiran pasti pernah. Alasannya? Pasti nih, jujur ya. Ketika orang jadi amil dan pengen resign, alasan pertama adalah gajinya nggak cukup. Oke, sangat realistis ya. Ini kan di dunia aja ya. Sangat realistis. Gajinya nggak cukup. Tapi saya mikir kita seorang muslim loh. Nanti teman-teman bakal nemuin di mana titik teman-teman mikir gaji itu sebagian rezeki, tapi gaji nggak satu-satunya rezeki dari Allah. Iya, betul. Gitu. Dan gaji pun ya mau kita kerja dimanapun, ya kalau rezekinya sama Allah dikasih segitu ya segitu. Segitu ya. Jadi kayak mikir ya gaji mah ya nothing lah. Kita yakin aja setiap besok lusa itu Allah udah ngejamin rezeki. Nanti kalau udah dapat titik seperti itu ya nggak jadi resign. Jadi saya mikir gitu, aduh gaji segini aja ya, pindah kali ya. Jadi saya balik lagi dengar ceramah, rezekinya dari Allah. Ketika saya mau lihat ada kayak sound efek gitu tuh. Rezekinya dari Allah. Bukan dari lembaga. Bukan dari gaji dan Bukan lain-lain. dari perusahaan. Terus review lagi ke sebelumnya, ya juga ya selama ini aman-aman aja gitu. Ini menjadi tamparan ya buat kita semua mungkin yang masih memikirkan gaji. Itu pertama ketika kita mau resign jadi ambil zakat. Kayaknya itu doang. Tapi pasti kalau secara dunia kerja bisa jadi mungkin atasan atau lingkungan dan lain-lain. Itu biar mencegahnya adalah kalau kita pindah dari lembaga zakat belum tentu nemu atasan yang lebih baik Satu. Di luar sana. Udah itu aja sederhananya. Belum tentu ketemu lingkungan yang lebih baik. Jadi lebih parah, lebih buruk. Itu jadi adalah di sini aja. Selain hal teknis lainnya kayak dekat dari rumah, terus juga sekantor sama istri. Iya. Jadi emang apa ya namanya? Yang aku rasain juga di Zakat Sukses gitu ya. Lingkungannya itu sih. Jadi nyamannya orang-orangnya itu susah kita temuin di tempat lain sih kalau menurut aku. Teman-temannya sangat suportif. Ya, sangat islami lah gitu, terjaga gitu. Kalau teman-teman mau jadi amil, ya maka harus meyakini dulu bahwasanya
ya jangan privilege atau nilai yang diharapkan. Jangan nyari jangan gaji gaji. gitu ya. Jangan nyari gaji tinggi di sini. Iya, itu kalau nyari gaji tinggi dari sini berat sih. Iya, Bukan dari kecewa sini ya, sih. tapi jadi setiap lembaga ambil zakat gitu. Karena Iya, kita kan iya, iya. Benar. berurusan dengan zakat, ibadah dan lain-lain. Jadi ya harus kuatin aja lah kalau mau jadi ML, kuatin rezeki datang dari Allah. Tiap hari dengar ceramah Agim kan mainnya kayak gitu ya. Kuatin aja insya Allah ya udah. Untuk memperkuat ya, harus dengar Memperkuat. banyak-banyak. Memperkuat keikhlasan kita Iya. agar tidak terjerumus gitu ke apa ya, hal-hal yang ke hal-hal duniawi yang banget duniawi gitu banget ya. gitu. Harapannya untuk pengelolaan Iya, zakat pengelolaan zakat. di Indonesia. Oke. Harapannya untuk pengelolaan zakat di Indonesia ya. Yang pastinya ya zakat tumbuh dengan baik. Terus juga setiap masyarakat tersadarkan dengan zakat. Yang penting adalah potensi zakat tuh yang informasinya beratus-ratus triliun. 300 triliun atau berapa gitu ya? 271 triliun. Dan baru terhimpun Masih kecil sih masih kecil pokoknya. dan itu bisa tercapai. Itu aja sih. Kalau bisa tercapai, kemiskinan bisa teratasi. lama-lama teratasi. Nah, terus harapan secara pribadi ya. Tadi kan secara general, secara pribadi kurang lebih seperti ini. Harapannya bisa gak sih di setiap lembaga zakat, kantornya, siapapun amil yang masuk ke situ, itu dapat menambahkan ketakwaan para amil-amilnya. Selain kompetensi ya, kompetensi kan perlu ya, Iya. sertifikasi amil, terus dia paham cara penyalur dan lain-lain, tapi ketakwaannya juga bisa bertambah ketika dia masuk jadi lembaga amil zakat atau jadi seorang amil. Nah, tujuannya apa? Jadi ketika dia mau menyimpang atau hal yang tidak baik, karena ketakwaannya kuat, kayak enggak deh, kayak nggak cocok nih untuk apa? Untuk program tersebut, kayaknya enggak tepat gitu loh. Dan analoginya seperti ini. Kenapa sih pernah nanya gak sih? Kenapa sih 302 yang triliun itu belum bisa tercapai? Yang 271 triliun itu. Ya. Kan kayak gampang banget ya kalau Allah untuk mencapaikan. Ya pertama kalau aku sih ya nih ngelihatnya di Indonesia itu belum ada kewajiban zakat, adanya kewajiban pajak kan. Jadi kayak untuk mempersuasi orang agar mau berzakat itu harus dari kesadaran dirinya sendiri dulu. Gitu ya tadi zakat beranfaat untuk diri sendiri itu ya zakat bisa mensucikan harta kita, membuat harta kita menjadi lebih berkah gitu kan, menjadi bersih gitu, suci. Jadi ketika itu dikonsumsi oleh keluarga kita gitu ya, misal buat nafkahin anak istri gitu, itu dari harta yang baik, dari harta yang bersih sehingga berkah gitu. Jadi kayak ya keluarganya sehat, keluarganya harmonis kayak gitu. Jadi di situ sih masih belum ada kewajiban dari pemerintah, dari negara, hanya sifatnya tuh persuasif gitu. Jadi menumbuhkan kesadaran dan mengajak orang untuk ayo berzakat karena itu diwajibkan dalam agama Islam. Iya, sepakat. Nah, ditambah lagi kalau bukan pandangan saya, tapi saya berpikir coba dah kita main ibaratnya kalau kata setan lagi ketuk pintu langit ya. Jadi bayangin aja dah, kalau misalnya setiap amil-amil yang masuk di lembaga zakat, ketika dia masuk takwaan itu bertambah, jadi kan hebat banget ya. Masalah dia mau berzakat ke lembaga zakat manapun kan itu Allah yang menggerakkan hatinya ya. Nah, ketika itu udah perfect atau udah baik semuanya, masa sih Allah nggak ngebantu kita untuk mencapai garis 20 triliun tersebut? Gitu. Karena memang beberapa hal ya ketika ketemu amil-amil lain atau dalam kegiatan amil lain, ya hal dasar aja, hal kecil aja nggak diperhatikan gitu. Jadi ya kayaknya mungkin Allah belum menolong karena kita belum maksimal untuk nambah ketakwaan kita. Pernah gak sih teman-teman dengar cerita sahabat Rasulullah ketika mau perang, itu sahabat-sahabatnya disuruh bersiwak dulu. Itu ada kisah seperti itu. Saya ngebayangin ini untuk urusan perang aja sampai bersiwak itu diperhatikan gitu lah. Sedetail itu. Iya, bahkan urusan perang, siwak apa hubungannya? Bahkan kalau Rasulullah itu ngajak sahabat-sahabat untuk berperang, itu ada yang dieliminasi atau nggak diajak karena dia kurang menghormati orang tua atau punya riwayat sering berbohong. Iya, jadi seleksi orang yang terbaik. Nah, karena mungkin Rasulullah yakin kemenangan apapun untuk mencapai sesuatu itu ada bantuannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mikir kayaknya kalau kita ambil poin tersebut oke juga gitu. Siapa sih yang nggak mau sholat 2 setiap hari? Nggak ada lah. Siapa sih yang nggak mau
ketakwaan yang bertambah nggak ada, semuanya pengen. Iya, betul, Cuman betul. harus ada peraturan yang dibuat atau mungkin jadi memaksa kita untuk melakukan ketakwaan yang lebih baik. Kan saya mikirnya di situ aja. Selain teknis yang kita lakukan. Kan. 230 miliar bagi Allah mah gampang banget. Iya, benar sih. Berarti tadi harapannya adalah supaya amil-amil mungkin di zakat sukses gitu ya, dan diambil-ambil di seluruh Indonesia gitu ya, itu semakin meningkat ketakwaannya ketika dia masuk ke lembaga amil zakat manapun. Gitu. Berarti ada peraturan HRD di setiap lembaga zakat kan. Iya. Memang ada beberapa lembaga zakat yang menerapkan hal tersebut. Iya. Setiap Ada yang pagi itu berdoa. Kita kan juga kan ada kan doa pagi setiap pagi baca Al-Qur'an gitu. Bayangin kalau itu turun dari apa sih yang menaungi lembaga zakat secara keseluruhan, ayo peraturan ini harus seperti ini, standar seperti ini. Wah, itu keren banget sih. Iya. Kemungkinan Keren banget sih. Insyaallah lah. Bener-bener jadi ibaratnya jadi orang yang ibaratnya ini pegawainya bukan pegawai untuk manusia gitu ya, tapi pegawainya Allah gitu. Kan yang kita cari kan zakat kan berurusan dengan ibadah. Iya. Kalau yang peperangan aja memperhatikan hal sunnah dan tadi eliminasikan berbohong dan lain-lain, masa hal yang ibadah kita nggak memperhatikan hal ibadah juga tetap perlu sih, teknik dan lain-lain, cuman disimbangin atau bisa jadi 60-40. Oke, jadi kita tadi udah banyak membahas cerita Alfian ya dari awal pertama masuk ke zakat sukses, pengalamannya, pekerjaan sehari-harinya, dan sekarang kita udah mulai mendekati akhir ya Kak Kurina. Tapi sebelum itu ada sebuah games. Apa itu Kak Kurina? Gamesnya adalah Disordered. Jadi kita akan minta Alfian untuk memilih gitu salah satu dari hal-hal yang udah kita list nih di sini. Betul. Jadi ada 10. Ada Ada 10. Nanti pilih salah satu cepet ya. Iya, harus cepat. Oke, boleh siap. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Ayam penyet atau soto? Ayam penyet. Oke. Cepet ya. Oh, cepat boleh. Panas atau hujan? Hujan. Bikin laporan atau rapat maraton? Bikin laporan. Di kantor atau turun ke lapangan? Turun lapangan. Teh atau kopi? Teh. Resign atau bertahan? Bertahan. Jagain anak asuh atau turun ke lokasi bencana? Jagain anak asuh. Kerja di malam terakhir Ramadan, Idul Fitri ya, malam takbiran, atau pas Idul Adha? Pas Idul Adha. Zakat atau infak? Infak. Donasi langsung atau donasi online? Donasi langsung. Oke, dah itu aja mini games dari kita. Setelah itu kita berikan kesempatan untuk Kak Alfian closing statement. Paling saya mau ngasih closing statement seperti teman-teman, bersyukurlah bagi teman-teman yang memang udah masuk ke dalam dunia lembaga zakat. Berarti teman-teman adalah orang-orang yang Allah pilih untuk berada di lingkungan yang baik. Kalau udah berada dengan baik, pasti Allah juga menginginkan teman-teman untuk menjadi lebih baik dan juga menjadi pribadi yang lebih hebat lah, seperti insya Allah. Jadi kalau misalnya dipikir saya lembaga zakat ya bersyukur aja. Berarti itu adalah kalian yang dipilih sama Allah untuk melakukan perubahan. Masya Allah, mantap. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih banyak Alfian atas kedatangannya di podcast Duduk Bareng ZS. Mudah-mudahan sahabat zakat semua bisa mengambil pelajaran hikmah gitu ya dari cerita Alfian, dan kita mohon maaf gitu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin menyinggung gitu. Silakan komen di bawah kira-kira apa nih yang bisa kita bahas di episode selanjutnya. Saya Priyatinisi. Saya Kurina. Saya Alfian. Pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sini duduk bareng ZS.